Belum juga apa-apa, Bahar Smith sudah mengancam Anies dan Caimin. Dia sumpahkan di depan jutaan umat, di depan jutaan masyarakat katanya. Dan kita akan baca beritanya. Dia kalkulasi. Setiap dia ceramah minimal 50.000 orang yang hadir. Satu malam berapa? 50.000 kali berapa? Kita akan pastikan kemenangan Anies dan Caimin. Tetapi sembari ada ancaman di sana. Awas. Coba kita baca dulu beritanya. Jangankan kepada presiden yang didukung oleh kelompoknya, kepada presiden yang tidak didukung oleh kelompok mereka saja. Dulu ya Pak Jokowi, dia itu seolah-olah ingin mengatur, apalagi ke capres pilihannya. Bayangkan aja nanti huru haranya akan seperti apa bila Anies jadi presiden. Naudzubillahi min dzalik. Coba kita baca nih. Ketika Habib Bahar ancam Anies Caimin, ini sumpahnya di hadapan jamaah. Habib Bahar bin Smith mengeluarkan ultimatum yang cukup keras kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lantas, seperti apa ancaman yang dilontarkan Habib Bahar? Coret Habibnya ya. Yang dilontarkan Bahar terhadap paslon capres-cawapres hasil ijtima ulama itu. Simak tulisan berikut ini, oke? Dikutip dari tayangan YouTube IBTV, Habib Bahar awalnya menjelaskan tentang cara dan hukum Islam dalam memilih seorang pemimpin. Menurut dia, salah satunya adalah mendengarkan pilihan ulama Petamburan khususnya, ulama PA 212 khususnya, ulama yang dibawa komando Imam Besar Maulana Habib Rizik Syihab khususnya. Kalau ulama-ulama yang lain itu bukan ulama, maka nggak usah diikuti. Kalau mau dipertegas ya, kan itu pengennya, ha? Kemudian ia berjanji akan ikut berjuang memenangkan Anies Caimin dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita akan lihat seberapa besar pengaruh Bahar Smith di dalam memenangkan Anies dan Caimin. Biasanya sesuai pengalaman yang didukung oleh kelompok sono, Kang Rizik dan kawan-kawan itu kalah biasanya. Tetapi ketika kalah, dia teriak-teriak, curang. Sebetulnya pilihan kita itu menang, tetapi karena ada kecurangan, ketidakadilan, maka menjadi tidak menang. Kita akan lihat teriakannya nanti ya. Kami semua akan berusaha, bersusah payah, berkeringat, keliling. Kami akan keliling Indonesia untuk memenangkan pasangan capres yang dipilih dalam ijtima ulama. Khususnya, saya ulangi lagi ya, ulama Petamburan, ulama PA 212, ulama yang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Selain daripada itu, bukan ulama, jangan diikuti atau enggak perlu diikuti. Yang perlu diikuti itu hasil ijtima ulama yang di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Aduh. Oke. Itu janjinya di hadapan ribuan jamaah. Kemudian, namun demikian, Habib Bahar mengingatkan agar Anies dan Caimin tak main-main ketika terpilih nanti. Oke, apa ancaman Bahar Smith? Kita baca. Tapi ingat, saya ingatkan kepada Anies dan Caimin, saya Bahar bin Smith, kami para habaib
para kiai akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Tuturnya. Lanjut nih. Tetapi kalau nanti kalian menang, kalian khianati rakyat, kalian khianati umat, kalian khianati Islam, saya Bahar bin Smith, orang pertama yang akan melawan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung Habib Bahar dengan suara menggelegar seperti geledek menghampar-hampar. Dirinya menegaskan, ancaman ini serius sekaligus adil. Adil nggak kalau gitu? Adil enggak? Tanya Bahar kepada ribuan jamaah. Adil, jawab mereka kompak. Kita harus adil. Jadi suara-suara kalian yang menentukan nasib dan generasi bangsa ke depan. Paham? Timpal Bahar. Paham, sahbit jamaah. Sebagai informasi, sebelumnya Habib Bahar sempat menegaskan bahwa dirinya tak akan memilih paslon manapun dalam pilpres mendatang alias golput. Koplak sekali ini membongkar Kang Bahar. Dia akan menyuruh untuk umat ini memilih, sementara dirinya sudah mendeklirkan diri akan golput di pilpres 2024. Ulama itu yang jadi contohnya di perilakunya. Anda sendiri mengajak atau bukan mengajak ya, Anda sendiri akan golput, sikap Anda sendiri bakal golput. Mau bagaimana? Anda menyuruh orang untuk memilih pasangan Amin. Kan guru itu digugu dan ditiru. Apalagi yang ulama, sekali lagi bukan hanya tutur katanya yang dinilai, tapi perbuatannya kan Bahar. Ya, sempat beberapa waktu yang lalu sebelum penetapan capres dan cawapres ini, Bahar itu ngomong di mana-mana, nggak peduli. Pilpres 2024 nggak peduli. Jangan tanya-tanya ke Anda. Saya nggak bakalan ikut-ikutan pilpres. Saya akan golput. Ternyata sekarang kepada jamaahnya siap mati-matian ditembak jadi janda. Apa ini? Gimana Kang Bahar? Jadi gerah. Kita setel dulu kipasnya. Modal. Oke, kita lanjut nih. Iya benar, Bahar pernah mengucapkan itu. Banyak jejak digitalnya. Dan bukan satu video. Ada beberapa video. Dia ditanya di berbagai kesempatan, tetap ngomongnya seperti itu. Termasuk di channel Rapli Harun. Di Rapli Harun tuh. Saya yakin pendukungnya juga paham. Tahu dia ngomong seperti itu. Dan pasti dia punya alasan kenapa ngomong seperti itu. Dan sekarang dia pasti menerangkan kepada saya ngomong seperti itu karena bla 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 bla. Udah terbiasa dalam merangkai alasan ya. Padahal dulu itu ya supaya menarik aja bagi capres dan cawapres supaya mendekatinya. Oke, cukup lah ya. Ini artinya bahwa sebelum, bayangkan saja satu kali lagi, kepada presiden yang bukan pilihannya, dia berani teriak-teriak makjulkan Jokowi, dia berani teriak-teriak presiden, segala rupa, goblok. Bayangkan bila sekarang pilihannya jadi akan seperti apa. Dia seolah-olah menguasai mungkin ya. Ini negara milik saya. Presiden dipilih dan didukung oleh kita, kelompok kita, ulama-ulama kita, asli istimewa ulama. Kebayang gak kalian? Terserah. Suka gak sikap-sikap ulama yang kayak gini? Ulama kan katanya kan ulama. Oke lah, kita jangan batalkan kelemahan ulamanya. Dia ulama. Suka gak kalian dengan sikap-sikap ulama kayak gini? Kalau suka, tulis kolom komentar. Kalau nggak suka, juga tulis di kolom komentar. Apa alasannya? Kalau saya sih, mohon maaf.
Masih banyak ulama yang tidak seperti itu.